Kembali lagi dengan saya Khalil Masada dan hari ini saya akan ngajarin teman-teman mengenai cara cuan 1 juta per hari secara konsisten di market kripto. Sebelum saya menjelaskan mengapa teman-teman harus mendengarkan dan juga melihat ini, saya orang yang merubah ya 30 juta menjadi sekarang ratusan miliar di market cryptocurrency, dan ketika teman-teman mendengarkan dari saya, teman-teman akan memperoleh satu dua hal yang teman-teman bisa terapkan. Jadi menjadi seorang trader kripto itu merupakan impian saya sejak dulu ya, terutama menjadi seorang trader. Saya selalu punya fantasi bahwa saya tuh bisa hanya di depan laptop, di depan komputer menghasilkan uang berjuta-juta, waktu itu beratus-ratus juta, bahkan bermiliar-miliar rupiah tanpa keluar rumah karena memang saya adalah seorang yang introvert. Dan banyak dari teman-teman yang berpikir angkanya mungkin nggak segede itu. Banyak yang selalu memiliki fantasi bahwa oke, bisa nggak sih saya ini di crypto market itu dapat 1 juta tiap hari? Jawabannya sangat mungkin. Karena apa? Karena crypto market itu penuh dengan opportunity, penuh dengan kesempatan. Setiap harinya selalu ada posisi yang teman-teman bisa buka. Dan memang dari dulu saya udah sejak SMA ya, saya sejak SMA itu ikut lomba pasar modal, saya udah berkecimpung di dunia trading, yang mana ya saya udah di field ini itu lebih dari 10 tahun. Jadi apa pendekatan trading harian yang mana bisa membuat teman-teman ini memperoleh yang namanya profit konsisten. Pertama, day trading crypto itu membutuhkan suatu disiplin yang tinggi. Sama seperti kamu ingin menjadi dokter bedah terbaik. Sama seperti kamu pengen jadi seorang pengacara terbaik. Sama juga seperti kamu ingin menjadi aparat penegak hukum terbaik. Kamu harus tahu apa yang kamu lakukan dan kamu disiplin setiap harinya. Gak ada loh ya dokter itu tiba-tiba dalam 1 hari itu bermalas-malasan. Karena apa? Ilmunya itu terus berkembang. Case-nya itu bertambah banyak. Jadi mereka itu selalu setiap hari itu juga belajar. Mereka setiap hari itu juga mengerjakan sesuatu. Setiap hari juga mereka ini terangsang ya untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Dan ketika kamu udah mau masuk di market crypto menjadi seorang trader, kamu harus disiplin. Karena disiplin itu adalah kunci. Disiplin itu adalah inti. Karena trading ini adalah merupakan suatu profesi. Kalau teman-teman bisa lihat ya di Jane Street, ya di Point72 Capital, ya kemudian di Pantera Capital. Mereka ini di depan laptop, di depan komputer-komputer berlayar-layar, mereka ini trading. Dan itu yang mereka lakukan. Itu juga yang saya lakukan setiap hari. Itu yang kita lakukan ya di dalam bareng member-member di Akademi Kripto. Dua, kamu harus punya rencana yang matang. Jadi mengapa saya bisa profit secara konsisten itu karena saya memiliki plan yang matang. Saya tahu strateginya, saya tahu kecenderungan-kecenderungan mana altcoin yang bakal naik hari ini. Saya tahu mana yang bakal top gainer, mana yang bakal jadi top loser. Karena banyak sekali ya variabel yang saya gabungkan dari price action, derivatif data, on-chain data, dan itulah mengapa ya, risk management itu juga harus saya perhatikan. Karena saya tetap bisa di sini, tetap bisa ngajarin ke teman-teman, sharing, berbagi ilmu, karena saya dari dulu tidak pernah mengalami likuidasi, tidak pernah bangkrut, ya bahkan kemarin ada crash tarif lagi itu saya juga selamat, ya I'm still here, ya dan sebulan sebelumnya saya udah ngingetin semua orang buat TP karena apa? Saya memiliki risk management yang ketat. Jadi kalau manajemen risiko saya itu ketat, saya itu bisa ya tetap bertahan di market kripto. Pertama, itu adalah konsistensi. Ini semua itu nggak lahir dalam waktu 1-2 hari aja. Saya udah lebih dari 10 tahun ya baca chart, udah lihat ABC, baca berita makro, dan setiap hari saya terus belajar. Karena apa? Karena saya paham bahwa hal terbaik, investasi terbaik yang bisa teman-teman dapatkan itu adalah ilmu. Dan belajar dari orang yang tepat itu adalah hal terbaik yang mungkin ya dulu saya lakukan. Saya juga mungkin banyak punya mentor ya secara online di luar negeri yang saya pelajarin bukunya dan lain sebagainya. Dan dulu ya ketika saya trading kripto nggak ada platform seperti Akademi Kripto, nggak ada platform yang setiap hari kasih tahu saya ya market update seperti apa yang harus saya beli, apa yang harus saya jual, dan perkembangan market itu seperti apa. Dan buat teman-teman ya yang mau bergabung ya, ini ada link Discord di bawah. Nanti kalau teman-teman bisa mengakses ya di Akademi Kripto, ya ini teman-teman bisa mengakses bagian umum. Lihat nih saya setiap hari nge-share ke teman-teman secara langsung keadaan market kripto dan kita harus ngapain ya. Misalkan ada kebijakan tarif, crash, kita harus ngapain. Saya setiap hari juga kasih ke teman-teman. Di sini juga ada berita gratis ya, yang mana teman-teman bisa lihat ya
Plus juga kalau mau lihat ya hasil belajar teman-teman yang lain bisa ke testimoni member dan juga daily win member untuk mengetahui kira-kira apa yang kita lakukan di dalam. Nah, langsung kita ngomong mengenai gimana sih ya strategi trading ya untuk mendapatkan target harian 1 juta. Yang mana 1 juta sehari ya kita ngomong lah ya rata-rata 30-an juta setiap bulannya ya. Itu lebih tinggi ya dari gaji beberapa lini manajer di luar sana. Apalagi teman-teman lebih oke lagi kalau tetap jadi manajer ya, dapat 30 juta jadi manajer plus dapat juga 30 juta dari trading ya. Teman-teman menggandakan ya dua source of income yang mana oke juga ya karena more income is better ya. Saya selalu more money is better. Pertama ya strategi day trading di crypto ya. Kita harus selalu memilih aset yang liquid dan volatile. Ya, jadi intinya di market itu adalah supply and demand. Ada yang jualan, ada yang berdagang di pasar tersebut. Kalau pasar tersebut itu nggak ada orang yang berdagang di sana, ngapain kita mau beli barang di sana? Kamu kalau beli di pasar yang sepi, kamu mau jual lagi barangnya itu nggak bisa. Jadi harus selalu memilih aset yang cukup liquid dan volatile. Saya selalu melihat ya volatilitas itu sebagai suatu hadiah. Saya nggak lihat fundamental. Kamu kalau ngomongin market cap, kamu ngomongin token distribution, itu fundamental. Saya cuma pengen lihat hari ini berapa banyak orang yang jual beli barang ini. Oke, dan itu yang saya lihat pertama. Jadi saya nggak akan pergi ke pasar, ke market, ke tempat di mana nggak ada yang jualan barang tersebut. Saya nggak akan mau. Oke. Kedua, ya selalu posisikan diri ya dengan target tertentu untuk melihat strategi breakout trading. Banyak orang di sana yang selalu mengejar breakout trading setelah ada konfirmasi volume dan break, tapi saya lebih suka mengantisipasi yang namanya breakout. Jadi saya selalu ya membuka posisi itu ketika harga itu berkonsolidasi dan belum melakukan yang namanya breakout. Ketika kita mengejar breakout, risk to reward-nya itu tidak oke. Jadi ketika teman-teman udah lihat papan top gainer oke naik 20%, 30%, oke waktunya beli itu salah. Itu waktunya kita trimming position, waktunya kita melakukan sedikit penjualan. Kamu beli ketika harga itu sedang mengalami konsolidasi. Baru naik 2-3%, disinilah ya kita play ya the part, kita masukin posisi buy sebelum ketika dia melakukan kenaikan, ya kita mengantisipasinya dengan melakukan penjualan. Dan saya juga sering ya memanfaatkan momentum, banyak indikator ya moving average, RSI dan lain sebagainya. Tapi saya selalu menggunakan yang namanya stochastic, di mana itu sudah sesuai ya dengan sistem saya stochastic biasa yang settingnya itu 533. Dan itu selalu saya gunakan karena dia selalu catching momentum sangat bagus di market crypto. Banyak juga ya yang memanfaatkan ya mean reversion, di mana mereka ini selalu memiliki thesis bahwa at some point ya harga itu akan selalu kembali ke titik wajarnya. Jadi mereka selalu mencari ketika dia udah jenuh nih ya dijual, dia masuk. Ketika dia udah jenuh ya dibeli, ya itu dia bisa keluar dulu posisinya, oke? Atau kadang juga kita bisa melakukan yang namanya scalping. Scalping ini kita meresikokan 0,5% sampai 2% dari capital yang kita miliki dan kita membeli ya posisi ya membuka posisi beberapa kali ya dalam sehari, tapi ingat ya jangan overtrade. Saya selalu punya rules buat teman-teman yang di dalam Akademi Kripto, jangan trading lebih dari 3 kali sehari. Karena chances kamu akan overtrade, kamu akan ganggu kerjaan, kamu juga capek juga. Jadi harus dipahami teman-teman bahwa scalping ya maksimal ya 3 kali dalam sehari. Itulah mengapa ya ketika waktu kita terbatas nih, bahkan saya tulis nih di sini ya 1-2 setup yang berkualitas. 1-2 setup yang mana itu ya bisa memberikan ya life changing moment ya, life changing opportunity yang mana bisa teman-teman manfaatkan secara cuma-cuma ya. Karena saya udah di sini ya lebih dari 10 tahun, maka dari itu saya udah tahu nih mana yang bakal naik, mana yang enggak. Saya udah di dunia trading tuh lebih dari 10 tahun. Dan di kripto juga udah ya 3 siklus. Jadi saya bener-bener ya melihat itu tahu ya kecenderungan setup mana yang bisa menghasilkan cuan. Dan di dalam ya untuk member Akademi Kripto kita menyajikan yang namanya analisa internal khusus untuk member di dalam ya. Kita memberikan daily trades. Contohnya ini ya. Kemarin saya memberi ke teman-teman di dalam ini potensi F ya intraday long ya time frame H1 entry 0,013 ya take profit 0,014 sampai 0,019. Di situ saya juga jelasin ya conviction saya, pattern saya, analisa derivatif yang saya lakukan. Nah, waktu itu harganya masih di sini ya. 0,013
Dan per hari ini, per detik ini saya syuting, ya boom. Ya dia udah naik lebih dari 80% ya ke 0,02. Jadi ini ya yang kita sajikan ke teman-teman di dalam dan so far trading win rate-nya itu adalah 90%. Teman-teman juga bisa lihat nih ya, di sini saya kemarin juga kasih nih ya, ada tanggalnya kemarin lusa. Ini adalah light intraday long. Ya, waktu itu harganya di 1,86 ya dan sekarang ya dia udah TP2 ya. Ini untuk light. Terus saya juga share juga ke teman-teman yang di dalam. Nah, ini contohnya EVA ya. EVA. Oke. Ini masih di sini posisinya 3,75 dan ya, teman-teman bisa lihat ya. Besoknya ya ini EVA ini udah hit ya TP-nya, bahkan sekarang harganya udah sampai 9 ya untuk EVA. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, dia bahkan lebih tinggi ya dari take profit 3-nya ya. Saya bahkan hanya target tuh sampai TP3, cuman kalau teman-teman tarik lagi ya, TP3 saya itu cuman naik 59%, tapi EVA ya ini naik 150%. Ya, kenapa? Karena saya bisa mengidentifikasi setup ini. Saya udah tahu setup mana dengan win rate terbaik, setup mana yang bisa ngasilin saya sejuta tiap hari ya. Kalau saya mungkin semiliar 2 miliar ya sekali trade. Saya tahu di mana teman-teman bisa memperoleh ini ya tanpa teman-teman membeli ya 10 tahun waktu saya belajar di market. Jadi kadang ya kita memang belajar ya untuk memancing, tapi ya ngapain nggak belajar memancing sambil kita makan ikannya. Nah, ini apa aja tools yang bisa teman-teman gunakan? Ya, pertama teman-teman butuh exchange terpercaya. Kita ada vlog juga buat teman-teman ya yang mau trading ya di vlog silahkan ya bisa. Ya kita bahkan bisa Bitcoin ya beli hanya dengan harga Rp1.000 aja. Saya selalu pakai TradingView ya, ini charting tools dan juga indikator terbaik ya, standar lah ya. Dan teman-teman mungkin bisa upgrade ya TradingView-nya untuk menambah ya beberapa indikator-indikator yang bisa menarik di sana. Dan selanjutnya untuk berita dan sentimen pasar, teman-teman bisa pakai X ya untuk Twitter. Teman-teman juga bisa ya pakai ke Discord kita ya. Discord kita gratis di bawah untuk feeds berita-berita setiap hari kita kasih di dalam. Teman-teman ya bisa ikuti beritanya di dalam. Selanjutnya ya, penting beberapa hal yang kita butuh memanajemen order ya, market order atau limit order, kita juga hitung slippage-nya, kita juga harus tahu ya broker mana yang fee-nya itu paling rendah karena beberapa sekarang ya perps DEX ya, Perpetual Decentralized Exchange yang tanpa KYC mereka itu udah bisa trading dengan zero fee. Plus kamu juga bisa farming di sana, kamu juga bisa dikasih ya di sana bonus poin untuk kamu tukarkan ya dengan token ketika mereka udah TGE. Selanjutnya ya penting untuk melakukan jurnal trading, catat setiap entry, setiap stop loss, setiap TP, terus kamu evaluasi kenapa trade ini berhasil, kenapa ini tidak. Karena itu bagi pemula itu sangat penting. Bagi pemula itu sangat dibutuhkan supaya apa? Teman-teman bisa menganalisa apa sih yang kurang, set apa sih yang nggak works, oh pattern ini ternyata kurang, oh ternyata win rate saya lebih bagus dengan pendekatan ini, itu bisa teman-teman terapkan. Nah, karena pada dasarnya tools itu hanya merupakan suatu alat bantu. Tools itu tidak determine ya kamu akan selalu menang setiap saat. Selalu butuh 10 tahun experience dan udah merubah puluhan juta sampai ke puluhan ratusan miliar di market crypto. Itu yang teman-teman butuhkan ya. Tools itu memang alat bantu. Saya pun toolsnya itu hanya juga trading view. Ya, hanya lihat chart, hanya lihat price action-nya. Selanjutnya kita ngomong ya, manajemen risiko dan juga pengaturan modal. Banyak sekali orang yang gagal di sini karena tidak tahu ya manajemen risiko yang baik dan benar. Mereka ini nggak ngerti. Mereka ini ada kecenderungan juga over trading, oversizing, over positioning. Ya. Dan ketika semuanya itu serba over, ya kamu nggak akan pernah ya bisa bertahan di market ini. Jadi saya selalu punya rules ya, risk per trade 1-2%. Artinya apa? Kalau teman-teman punya duit 100 juta ya, jangan risikokan lebih dari 2 juta di setiap posisi tunggal. Karena apa? Ya, teman-teman bisa buka posisi-posisi yang lain. Kalau kamu buka 3 trade ya, kemudian risk per trade-nya 2%, kalau tiga-tiganya tuh salah, kamu udah kehilangan 6% dari modal yang kamu miliki. Itulah mengapa ya risk per trade itu melindungi kalian dari potensi ya kesalahan di satu ticker aja. Itulah mengapa penting ya untuk melakukan yang namanya diversifikasi trade dan teman-teman harus gunakan ya stop loss secara disiplin. Ketika dia udah ada ya di bawah harganya di level tertentu, teman-teman harus melakukan yang namanya stop loss. Kemudian dari risk and reward rasio yang sehat ya pastikan ya teman-teman ini memiliki profit
Oke, 1:2 ya, dan minimal itu. Karena saya selalu setupnya tadi kalau teman melihat 1:4 ya, 1:5, 1:6 ya. Kalau teman-teman lihat ya di dalam semua trade yang di-share di Akademi Kripto yang berhasil ya take profit semuanya dan so far 90% akurasinya tuh lihat ya, risk to reward-nya itu 1:4 F. Artinya apa? Kalau di sini teman-teman merisikokan 10 juta, teman-teman memperoleh 40 juta bahkan lebih. Oke, teman-teman lihat nih F. Terus teman-teman lihat nih, oke, Light. Lihat nih Eva ya, ini risk to reward-nya berapa? 1:4. Teman-teman risikoin 100 juta bisa dapat 400 juta. Jadi itu adalah risk to reward dan itu bukan satu-satunya ya. Di sini juga ada nih ya di dalam Humanity Protocol ya, ini risk to reward-nya 1:4 dan ya ini Humanity Protocol berhasil ya. TP2 ya, dia hit TP2. Terus di dalam ya ada Kijen ya, ini hit juga ya di TP3 dan trade-trade yang lain. Bahkan di dalam ya saya kasih ke teman-teman ini peluang short untuk Ethereum. Jadi jangan ngomong kita cuma dapat cuan ketika bull market. Waktu bear market ya kena tarif, kita pun juga nge-call Ethereum untuk short. Ya time frame H4 ya, dilihat entry, oke, 4100 ya di sini dan ya teman-teman bisa lihat. Oke, dia sekarang Ethereum itu udah TP2 ya dan bleeding ya sampai target kita ya, ini risk to reward-nya 1:3, harganya sampai di 3750. Jadi kita selalu ya dapat cuan, market naik, market turun, kan saya bilang konsisten ya setiap hari. 1 juta setiap hari secara konsisten. Nah, selanjutnya hati-hati ya dengan sizing posisi ya, dengan leverage terlalu gede karena fee-nya juga mahal. Karena leverage yang terlalu gede itu membuat kita over trading dan emosinya itu capek ya. Kalau kita terlalu banyak posisi, kita nggak bisa berpikir jernih, baca berita apa tiba-tiba di close posisinya ya. Jangan seperti itu. Selanjutnya punya ya kesiapan menghadapi ya volatilitas yang ekstrim karena di market crypto itu selalu swing-nya tuh tinggi ya. Tiba-tiba bisa drop 10% hanya dalam hitungan menit aja ya. Jadi harus sangat hati-hati. Nah, ini saya akan memberikan gambaran ya, pandangan. Oke, saya mau 1 juta setiap bulan. Berapa sih modalnya? Ya, ini dengan skenario pertama ya, modalnya itu 100 juta. Oke, modal 100 juta itu kamu berarti ya butuh ya 1% setiap hari. Atau kalau modalnya 10 juta, modalnya lebih kecil, itu tapi risikonya jauh lebih tinggi. Karena kamu butuh ya gain 10% setiap harinya. Ya masih mungkin meskipun cukup berat ya. Jadi gimana kalau misalkan teman-teman ini punya modal tersebut ya. Pertama teman-teman harus memanfaatkan ya perdagangan dua arah. Teman-teman juga harus bisa ambil posisi long, ambil posisi short. Kenapa? Karena that's where the money come from. Kalau kamu hanya berharap di spot market dan kita memasuki yang namanya bear market ya, siklusnya udah berakhir terus harga turun semua, kamu nggak akan pernah bisa konsisten 1 juta tiap hari. Saya pun malah performa terbaik itu malah ketika bear market. Kenapa? Karena selalu ada opportunity. Dan juga sepi marketnya. Sepi dalam artian sepi dari euforia berita-berita yang luar biasa yang kadang merusak bias psikologis kita. Ya, jadi ketika teman-teman ambil yang namanya perdagangan dua arah, oke, teman-teman itu ambil posisi long untuk beli dan juga short untuk sell atau untuk jual. Long itu berharap harga suatu aset itu mengalami kenaikan, short itu teman-teman berharap ya harga suatu aset itu mengalami penurunan. Oke, jadi ketika ya teman-teman trading dua arah, misalkan anjlok nih beritanya kemarin, kayak oke, ini ada berita tentang Trump ya, tarif dan lain sebagainya, Bitcoin drop. Teman-teman bisa cuan ketika Bitcoin drop. Karena apa? Teman-teman yang di dalam ini cuan ketika Ethereum ini drop. Ya, Ethereum turun dari 4.100 ke 3.700, orang-orang yang di dalam ya, member-member Akademi Kripto ya, makan tiap hari dari analisa internal yang kita buat. Beberapa ya yang trading dua arah ini juga sebagai bentuk hedge, artinya apa? Bitcoinnya nggak dijual. Misalkan dia punya 10 Bitcoin, 10 Bitcoinnya itu nggak dijual. Tapi di saat yang bersamaan dia juga short 10 Bitcoin. Jadi ketika harganya Bitcoin ini turun, ya memang spot position dia rugi. Tapi short position dia ya ini untung. Dan Bitcoinnya yang 10 ini kan memang dia mau hold untuk 10 tahun ke depan. Jadi itu konsep dari hedging. Oke, dan memang derivatif dan leverage itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Itulah mengapa saya selalu ngomong risk per trade, 1%, 2%, 1%, 2%. Tapi kalau kamu tiap hari lakuin, ya kamu bisa compounding juga. Jangan percaya dengan orang yang oke risk per trade-nya 10%, risk per trade-nya you will get burn. Ya, saya udah ngomong by experience dengan yang setiap hari kayak saya nge-share trade demi trade, you will get burn ketika kamu lebih dari 2%. Oke?
Jadi memanfaatkan ya peluang dua arah, itu nggak peduli market hijau atau merah, selalu ada sesuatu yang bisa di-tradingkan. Oke, ini contoh ya skenario buat trading harian dapat 1 juta. Misalkan ya, kamu modalnya itu 100 juta, ini yang paling gampang ya, ini ilustrasi day trading paling gampang. 100 juta itu juga oke, karena apa? Teman-teman mau buka coffee shop, mau beli franchise ayam geprek, itu tetap juga butuh yang namanya 100 juta ya rata-rata modalnya. Oke, risk per trade-nya misalkan 1% ya, modal, oke, dari modal 1%, 100 juta itu kan berarti 1 juta ya, ekspektasi per trade kamu dapat 1% sampai 2%. Ya itu kan berarti tinggal ya risk to reward 1:2, itu kamu bisa dapetin ya 2 juta per hari ketika trade-mu itu benar. Ya ketika salah, ya in average lah ya, kamu misalkan ya dengan 50% lah ya win rate-nya, nggak usah 90% kayak yang saya kerjain di dalam, misalkan 50% aja. Itu gimana? Ya dari kamu nge-trade ya, misalkan 20 kali trade setiap hari ya, risk to reward-nya berapa? 1:2. Oke, 1:2. Berarti setiap kali kamu bener, oke, kamu itu dapat 2 juta. Terus kamu trade berarti yang bener ya 10 kali, itu kan berarti kamu udah dapat 20 juta. Kamu minus 10 jutanya yang salah ya. Kamu masih dapetin ya rata-rata 10 juta ya setiap bulannya. Tapi kalau kamu jago banget ya, kamu bisa konsisten trading setiap hari dapetin 1% ya dengan modal awal 100 juta ya, itu sangat possible juga. Ini contoh ya. Kamu day trading, target 1 juta, modalnya 100 juta. Pagi nih ya, misalkan kamu seorang manajer, kamu ya nyaring 10-15 ya potensial aset, tapi ini kalau kesulitan ya udah ikutin daily trade yang kita kasih di dalam. Terus kamu lihat nih, oke ini contoh Ethereum. Ada di area resistance 1800, oke. Mendekati potensi ya area 60, oke. Terus kamu lihat ya kedua ya ada XRP ya turun 5%. Terus kamu kemudian pasang long di sini. Nah, terus di akhir hari kamu bisa melihat nih ya, kamu bisa melakukan evaluasi kira-kira bisa atau enggak dan berhasil atau enggak ya trade-nya yang ada di dalam. Ini contoh ya ilustrasi, kamu ngelong Ethereum karena dia breakout ya, dia relatif bullish ya, ini mungkin seperti ini ya. Nah, ini Ethereum. Nah, di sini kamu melakukan beli ya. Oke, entry misalkan di sini 1800. Oke, ini misalkan 1800. Oke. Terus kemudian di sini di bawah sini stop loss-nya 1770. Oke. Dan ketika dia naik ya, misalkan kamu position size ya ini 50% dari modal ya, dan kamu hanya berharap ya dia naik kecil di sini ya, terus kamu kemudian take profit ya untuk dapetin ya 2 sampai 3,5% dari modal yang mana kamu udah cuan 2 sampai 3,5 juta ya. Jadi kalau kita ngomong cuan per harinya itu kan juga bisa rata-rata. Misalkan di hari ini kamu menang, besok-besoknya nggak trading, itu profit hari ini ya 3 juta ini bisa nutup kamu nggak perlu trading sampai 3 hari ke depan. Jadi beberapa kali ya bisa istirahat juga. Ini juga contoh ya, kamu lihat XRP ya momentum bearish, misalkan dia seperti ini ya, terus kamu short posisi ya, ketika dia mengalami penurunan ya, dia tembus di sini, misalkan di sini kamu entry ya 0,5 ya, stop loss misalkan di sini 0,53 ya, terus dia drop ya sampai misalkan 0,46. Nah, di sini. Nah, di sini kamu take profit. Oke. Dan ya bisa diatur ya adjustment-nya. Misalkan di sini kamu udah dapat ya potensi ya turun 2% dari potensi modal ya, itu kamu juga udah bisa ya cuan setiap hari untuk ilustrasinya XRP. Nah, misalkan 2 trade tadi udah profit nih kamu udah dapat ya 5 juta ya. Jadi ini skenario yang bisa teman-teman lihat, teman-teman bisa evaluasi, nggak perlu trading tiap hari. Ini mungkin hanya 2 kali ya dalam 1 minggu ya. 2 kali dalam 1 minggu kamu bisa trade ya dan dapetin keuntungan yang maksimum. Intinya ya konsisten dan selalu respect ya trading plan-nya. Karena banyak ya trader itu yang memaksakan setup. Saya itu tipikal yang tidak pernah memaksakan setup. Kalau hari ini nggak ada makanan, saya nggak mau kasih makanan basi. Ya, kalau hari ini ada makanan yang enak, saya bagi-bagi. Ya, itu yang selalu saya lakukan. Jadi screening altcoin ya terbaik untuk harian. Oke, ini memang ya balik lagi ya, screening itu butuh waktu, butuh kekuatan mental, ya butuh knowledge yang tinggi. Dan kalau kamu kebingungan ya, mungkin kamu juga ya tinggal dapetin ya yang kita share di dalam
Dengan pertama yang saya perhatikan, yaitu adalah volume dan likuiditas. Semakin tinggi, dia semakin oke. Dua, saya harus lihat tren, ya, beberapa indikator saya gunakan juga untuk melihat tren. Dan penting juga ya fundamental, ini ada event apa, dia mau kemana, oke. Pakai screening tools yang baik ya, CoinMarketCap, CoinGecko itu bisa untuk filter. Kemudian lihat juga analisa fundamental dan teknikal, terakhir diversifikasi posisi ya, 2 sampai 3 posisi. Jangan kamu 10 posisi, itu stres kamu kalau lihat dan juga pengen ya trading dengan konsisten. Dan selalu hindari FOMO ya. Seringkali kalau kamu ngejar koin naik ya tanpa ngerti itu ngapain ya, kamu hanya berspekulasi. Dan orang yang spekulasi itu selalu get burn. Jadi semua itu ya menangnya itu di screening. Kenapa saya bisa dapetin ya daily trade terbaik, karena saya menang di screening ya. Eksekusi itu setelah screening ya. Screening itu selalu yang paling matters. Dan dengan strategi yang tepat ya, sangat possible mendapatkan 1 juta per hari ya. Tadi saya bahas juga antara 100 juta atau 10 juta. 10 juta itu sulit ya. Kamu harus ambil risk per trade yang jauh lebih tinggi. Sementara 100 juta itu relatif lebih bisa ya, manageable. Karena ya mungkin kamu hanya butuh 2 sampai 3 kali trade seminggu, dan ketika kamu dapat kemenangan ya, kamu bisa dapetin 1 juta per hari secara rata-rata ya, konsisten. Berarti kan dari 100 juta kamu perlu grow 30% ya setiap bulan ya. Yang mana dengan daily trade yang kita kasih ya teman-teman mungkin ya bisa mendapatkan itu. Nah, gimana cara mendapatkan profit 1 juta per hari? Ya pertama, lihat ya rencana, bikin sesuatu yang target realistis, oke. Dua, evaluasi, cari ya pattern-pattern yang oke. Kemudian pahami mental jangka panjang ya, fokus, dan terakhir adalah disiplin. Karena banyak orang yang di sini baru kegoyang dikit ya, dia udah nggak disiplin, akhirnya mereka terjauhkan ya dari financial freedom. Dan kita selalu ngomong, boleh teman-teman fokus kripto, tapi nggak boleh full time kripto. Nggak boleh keluar pekerjaan terus mau full time jadi seorang trader. Karena apa? Karena kamu butuh yang namanya fixed income untuk biaya hidupmu sehari-hari, dan ketika kamu bisa dapat tambahan uang makan, ya, uang rokok, uang jalan-jalan dari trading, itu adalah bonus. Saya Kali Masada, sampai berjumpa di Akademi Kripto, link di bawah.